Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, kita akan membahas tentang perencanaan produksi massal. Pengertian perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukarya Simulingga, pada tahun 2013, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut: mempersiapkan rencana produksi, membuat jadwal penyelesaian produk, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar, menjadwalkan proses operasi tiap unit, menyampaikan jadwal pada pemesanan. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Tujuan: meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan kepuasan pelanggan, meminimalkan perubahan nilai produksi, meminimalkan perubahan tenaga kerja, memaksimalkan perlengkapan dan investasi pabrik. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Fungsi: menjamin rencana produksi dan pemasaran produk, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Alat untuk memonitor hasil produksi. Unsur perencanaan produksi. Tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Perencanaan harus bisa diukur. Artinya, sekalipun hanya mengira-ngira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jenis-jenis perencanaan produksi. Perencanaan jangka panjang atau long range planning. Perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Perencanaan jangka pendek atau short range planning. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. A. Faktor internal, meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan. B. Faktor eksternal, meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam. Langkah-langkah perencanaan produksi. Penelitian dan pengembangan produk meliputi penelitian proses produksi, merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. Mencari gagasan dan seleksi produk meliputi mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. Menyeleksi produk, tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. Desain produk pendahuluan. Desain produk pendahuluan perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. Pengujian merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen merupakan secara dari produk tersebut. Desain akhir. Desain akhir dibuat bila hasil pengujian produk layak dikembangkan. Menetapkan skala produksi meliputi
penetapan waktu, penetapan kualitas, menghitung biaya, penetapan tenaga kerja, penetapan peralatan, penetapan bahan baku, tahapan skala produksi, meliputi routing, scheduling, dispatching, follow-up. Metode peramalan dalam produksi massal. Pengertian peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Klasifikasi peramalan. 1. Peramalan jangka panjang 2 sampai dengan 10 tahun. Peramalan jangka menengah 1 sampai dengan 24 bulan dan peramalan jangka pendek 1 sampai dengan 5 minggu. Tujuan peramalan: menentukan kebutuhan pabrik, menentukan perencanaan jangka menengah, menentukan penjadwalan jangka pendek. Metode peramalan dalam produksi massal. Karakteristik peramal yang baik: akurasi, biaya, kemudahan. Metode peramalan perencanaan produksi. Peramalan subjektif, metode Delphi, metode penelitian pasar. Peramal objektif, metode intrinsik, metode ekstrinsik, analisis deret waktu. Analisis deret waktu merupakan suatu metode yang sangat tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar. Analisa ini dipengaruhi oleh 4 komponen, yaitu kecenderungan, siklus, pola musiman, variasi acak. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Keberhasilan manajemen produksi meliputi A. Produktivitas, B. Kapasitas, C. Kecepatan pengiriman, D. Kualitas produk, E. Kecepatan proses, F. Fleksibilitas. 2. Ukuran kinerja sistem produksi meliputi A. Ongkos produksi, B. Kualitas produk, C. Tingkat pelayanan. Ukuran kinerja produktivitas mesin. Kinerja produktivitas mesin umumnya diukur menggunakan OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Sistem ini menggunakan 3 indikator, yaitu availability, performance, dan quality. Tahap pengukuran menggunakan OEE yaitu memulai dari pengukuran manual, fokus pada kerugian, menetapkan target tambahan, memantau skala kendala, hati-hati dalam membuat perbandingan. Baik, sekarang tiba saatnya anak-anak semua mengerjakan soal. Silakan screenshot soal ini, kemudian setelah itu dikerjakan pada buku tulis masing-masing. Setelah itu difoto dan fotonya dikirimkan melalui link yang saya kirimkan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.